Lu pernah gak sih lagi jalan-jalan malam-malam gitu terus tiba-tiba ada orang yang minta rokok. Ujung-ujungnya minta duit, teman-teman. Atau lagi parkir motor di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang datang terus nyodorin tangan. 2.000 aja bang. Padahal lu baru datang. Nyari tukang parkir aja belum. Nah, itu baru seujung kuku daripada fenomena premanisme di Indonesia. Kita suka ngira preman itu udah jarang, udah tinggal di film-film atau sinetron doang. Tapi faktanya, preman masih ada, teman-teman. Masih berkeliaran dan bahkan makin kesini makin kreatif kayak mereka sekarang. Dan yang lebih ngeri lagi, mereka kadang justru kelihatan kayak orang baik-baik, pakai seragam, bawa kartu identitas, ngomongnya juga sopan. Tapi tetap ujung-ujungnya ya maksa. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang sisi baik premanisme di Indonesia. Kenapa mereka masih tetap eksis, siapa yang sebenarnya diuntungin dari hal ini, dan gimana sistem negara kita kadang justru malah seolah-olah memelihara mereka. Tonton video ini sampai habis biar nggak salah paham. Jangan lupa traktir bawa kopi dan mari kita bahas. Kalau lu masih mikir preman itu cuma orang dekil nongkrong di terminal, lu ketinggalan zaman, teman-teman. Preman hari ini udah upgrade ternyata. Sekarang preman bisa aja jadi tukang parkir liar, petugas keamanan tanpa surat, bahkan ormas yang bawa nama agama atau kebudayaan sekalipun, tapi kerjanya maksa-maksa warga. Mereka udah bukan lagi cuma modal tatapan tajam ataupun tato gede. Sekarang mereka bisa bawa proposal, surat tugas palsu, bahkan sok-sokan minta THR atas nama ormas. Dan lucunya, masyarakat tuh kadang menerima gitu aja, karena takut, karena udah terbiasa, atau malah karena mereka dianggap juga jaga keamanan. Padahal ya aslinya mereka tuh bikin resah, bukan bikin aman sih sebenarnya. Lu tau nggak, sebenarnya fenomena ormas yang dekat dengan premanisme itu bukan hal baru. Ini udah terjadi sejak zaman Orde Baru, teman-teman. Dulu pemerintah itu butuh alat buat ngendaliin rakyat. Nggak bisa dong semua urusan ditanganin langsung sama aparat. Nah, disitulah muncul ormas-ormas yang dibentuk dan didukung langsung oleh negara. Kayak misalnya Pemuda Pancasila misalnya gitu ya. Mereka bukan sekadar organisasi kepemudaan, tapi sering juga dipakai buat menjaga ketertiban, yang kadang artinya mengintimidasi lawan politik, membubarkan demo, atau sekedar nunjukin kekuasaan. Mereka punya struktur, punya seragam, tapi juga punya otot. Jadi di sisi lain mereka tuh kayak civilian task force tuh. Wah, keren banget ya teman-teman. Tapi di sisi lain mereka bisa oper kayak geng jalanan, dan anehnya itu seolah-olah adalah hal yang legal. Setelah Orde Baru tumbang, banyak ormas yang tetap eksis, bahkan makin banyak karena masyarakat udah terbiasa melihat mereka sebagai kekuatan sipil. Walaupun banyak juga sih yang sebenarnya cuma tetap buat pungli, intimidasi, ataupun minta-minta proyek. Sementara LSM atau organisasi non-agama lainnya sering dianggap preman justru karena banyak yang menjadikan LSM itu sebagai lahan bisnis. Ada LSM yang kerjanya keliling proyek, nawarin bantuan biar proyeknya aman dari demo ataupun investigasi. Bahkan ada istilah LSM amplop, teman-teman. Mereka datang bukan buat advokasi, tapi buat nego. Wah. Jadi bukan maksud gua semua ormas ataupun LSM itu jelek, tapi emang karena terlalu banyak yang nyamar jadi pejuang rakyat, padahal mentalnya preman. Akhirnya semua jadi dicap negatif. Nah pertanyaannya, kenapa negara itu seolah-olah diam aja? Kenapa polisi kayak nggak gerak? Oke, ini agak ribet sih kalau dijelasin, tapi intinya gini, preman itu kadang jadi alat juga. Buat siapa? Buat oknum-oknum yang pengen jaga kepentingannya. Misal ada konflik tanah, suruh preman. Ada demo, suruh ormas buat gangguin. Jadi kayak outsourcing kekerasan gitulah. Apalagi kalau mereka bawa nama agama ataupun suku, sentimen publik bisa dipermainkan, dan ujung-ujungnya aparat juga ya serba salah di sini. Nggak gerak, disalahin, gerak ya kadang-kadang malah viral, teman-teman. Sebenarnya negara bukan nggak bisa sih, tapi kadang nggak mau aja, atau takut ribet sih lebih tepatnya. Dan ini menurut gue bahaya banget, karena kalau dibiarin, premanisme bisa jadi norma baru. Dan itu udah kejadian di beberapa tempat di negara kita. Dan ini bukan cuma soal ketertiban warga atau kenyamanan sosial aja, tapi hal ini juga bisa nyambung ke soal iklim investasi, teman-teman. Lu bayangin ada investor yang niat buka pabrik di sini atau bangun pabrik di sini. Tentu saja bakal buka lapangan kerja buat ribuan orang. Tapi
Pas alat berat mau masuk, tiba-tiba ada ormas nongol di situ dan minta uang keamanan. Kalau nggak dikasih, proyeknya bakal dihalangi. Dan kalau dikasih, ya gimana gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya dikasih, besoknya itu bisa datang ormas-ormas lain lagi. Ini benar kejadian dan bukan sekali dua kali. Banyak pelaku usaha dari skala kecil sampai besar yang kapok atau ogah buat invest lagi karena ya harus bayar upeti ke pihak-pihak yang ngaku sebagai yang megang wilayah tersebut. Dan akhirnya ekonomi lokal mandek atau stuck. Padahal ya potensinya sebenarnya besar gitu. Tapi lucunya, kadang pemerintah daerah juga nggak bisa apa-apa. Entah karena takut, entah karena memang punya hubungan, dan ujung-ujungnya masyarakat yang rugi. Dari sisi lain, lapangan kerja juga akhirnya jadi nggak ada, harga tanah turun, dan nama daerah tersebut dicap sebagai rawan investasi. Makanya premanisme dan ormas liar itu bukan cuma ganggu ketertiban sosial, tapi juga bunuh masa depan ekonomi lokal secara pelan-pelan kalau menurut gua, teman-teman. Sekarang pertanyaannya harus gimana sih? Apakah solusinya bubarin ormas? Soalnya nggak mungkin juga gitu. Pertama, karena ormas itu legal. Kedua, nggak semua ormas itu preman. Dan ketiga, kalau dibubarin bisa jadi malah muncul lagi dengan nama lain, ganti bendera, ganti nama, tapi isinya ya orangnya itu aja. Mungkin lebih tepatnya solusinya bukan dimusnahin sih, tapi narik mereka ke sisi yang lebih benar. Mungkin gitu ya, itu pendapat gua. Ini mungkin kedengaran utopis bahkan naif, tapi coba pikir, kalau mereka bisa dipakai buat ganggu proyek, harusnya juga bisa diajak buat jaga proyek. Kalau mereka bisa ngumpulin massa buat intimidasi, harusnya bisa juga ngumpulin massa buat edukasi dan sosialisasi. Artinya, kita tarik mereka ke jalur positif. Libatkan dalam sistem, tapi bukan buat jadiin alat kekuasaan lagi. Tapi buat dilibatkan dalam pemberantasan premanisme itu sendiri, teman-teman. Contohnya misalnya ajak ormas buat bantu edukasi hukum ke masyarakat. Ajak LSM lokal bantuin ngawasin pungli. Berdayakan mereka dalam program-program pengawasan sosial, pengamanan label, atau pelatihan kerja. Tapi dengan syarat jelas, nggak boleh bawa intimidasi, nggak boleh minta jatah proyek, ataupun sampai melakukan kekerasan. Apakah ini sulit? Ya tentu saja iya. Hampir mustahil? Ya tentu sangat mustahil sih menurut Villa. Tapi bukan nggak mungkin ya teman-teman. Tapi daripada kita diem aja, nunggu negara berbuat sendiri, mending mulai dari pendekatan komunikasi. Kadang solusi datang bukan dari atas, tapi dari bawah. Dan kita yang benar-benar ngerasain masalahnya tiap hari ini loh. Contoh nyatanya yang sekarang udah ada ya, Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pernah sendiri melawan premanisme. Deddy Mulyadi mantan Bupati Purwakarta yang sekaligus tokoh yang sekarang udah jadi Gubernur Jawa Barat. Dia tuh orang yang gak takut ngadepin langsung kelompok-kelompok preman. Banyak videonya viral pas dia datangin langsung lokasi-lokasi yang dipegang oleh preman, mulai dari terminal, pasar, sampai tanah-tanah sengketa, teman-teman. Dia ngobrol, negosiasi, kadang juga bentak-bentak. Tapi semua itu buat satu tujuan, yaitu balikin ruang publik ke tangan masyarakat atau tangan rakyat. Pak Deddy itu ngerti bahwa kalau dibiarin, premanisme bakal makin liar. Makanya dia milih jalan yang berani, konfrontasi terbuka, tapi dengan pendekatan personal. Dia nggak ngirim pasukan tuh. Dia datang sendiri dan itu bikin publik jadi respect sama beliau. Dan meskipun banyak yang bilang cara dia itu kayak show off atau terlihat kayak pamer, frontal, setidaknya dia ngasih contoh bahwa premanisme itu bisa dilawan loh, asal ada niat dan nyali. Tapi kita juga nggak bisa tuh ngandelin satu Deddy Mulyadi aja, teman-teman. Negara ini tuh kan gede banget dan premanisme udah nyebar kayak akar gitu. Jadi yang harus gerak ya bukan cuma pemerintah ataupun Deddy Mulyadi aja, tapi kita semua. Dan tentu saja jangan pernah menormalisasikan pungli. Jangan takut buat lapor. Ya walaupun kadang kalau kita melapor ya emang nggak ada hasil sih. Jangan kasih ruang buat kekuasaan liar buat tumbuh. Dan kalau ada ormas atau kelompok yang niatnya baik, rangkul, ajak kolaborasi. Tapi tetap awasin, jangan biarin balik lagi ke jalur yang dulu yang sama gitu, atau jalur premanisme ini. Ya premanisme bukan soal satu dua orang aja, ini soal sistem, soal budaya, dan budaya itu cuma bisa dilawan sama budaya juga. Budaya apa? Budaya berani, budaya terbuka, budaya saling jaga. Jadi gini teman-teman nih, selama kita masih menganggap premanisme itu wajar, maka dia bakal terus tumbuh. Selama kita diem, mikir bukan urusan gua gitu, maka dia bakal makin kuat. Dan selama kita masih takut buat ngelawan, maka dia bakal
ya bakal terus menang gitu lah. Tapi kalau kita mulai buka suara, mulai dorong pimpinan yang berani, mulai edukasi dan lingkungan kecil gitu, ya mungkin kita bisa ngebuat ya sedikit perubahan gitu lah. Paling ya ujung-ujungnya diancam. Karena Indonesia itu terlalu besar gitu buat disandra sama segelintir orang yang cuma bisa ngancem-ngancem dan minta jatah. Dan terakhir pertanyaannya buat gua sendiri teman-teman, gitu. Emangnya gua berani ngelawan preman? Ya jelas enggak dong sayang. Oke mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa traktir gua kopi di link di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.